Kita masuk dalam saat teduh mulai. Bapa, kami siap beribadah kepadamu. Kami siap menyembah Engkau. Kami undang Engkau hadir. Saat teduh selesai. Buka nyanyian kemenangan iman nomor 206. Kita beri hormat bagi Allah kita. Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, ku berbakti padanya, berbakti padanya. Malak dan makhluk baik seru beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Segala makhluk bertetap berbakti padanya, berbakti padanya. Yang hidup atas bumi genap beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Segala orang tertebus berbakti padanya, berbakti padanya. Kenakan darah yang kudus beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Betapa kelak merdu sedap di negeri yang bakar, di negeri yang bakar. Kecapi kidung segenap beri hormat, 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 hormat kepada Tuhan. Sekali lagi kornya, beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia patut dan layak kita beri hormat kepada Dia, karena Dia adalah Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kita siap terus melanjutkan ibadah dengan pujian penyembahan. Besar anugerah-Mu. Ada sebagai mana ku ada,
berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, kuada sebagaimana kuada. Kuada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, sekali lagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar sekali lagi besar anugerah-Mu dengan sungguh-sungguh. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kami, mengangkat kami, membebaskan kami, memulihkan kami dari segala keterikatan, kutuk bahkan perhambaan, sehingga hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, bukan hebat kuat gagah kami, tetapi karena anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami yang hina, kami yang kotor, najis, tak layak di hadapan-Mu. Tetapi Engkau mau datang, Engkau telah mati dan bangkit untuk menyucikan dan memurnikan kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya pengorbanan salib Kristus,
sehingga kami boleh ada sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dan diselamatkan. Kami bersyukur penyertaan-Mu yang sempurna dalam segala kehidupan kami, hari lepas hari, satu minggu yang sudah kami lewati. Ada banyak hal yang telah kami rasakan, kami lihat, kami alami bersama dengan Engkau. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang telah mengasihi kami, yang telah menyertai, yang telah menopang, yang telah memberkati kami semua. Kami bersyukur hari ini ya Bapa, di minggu yang kedua bulan yang ke-11 tahun 2023 ini, di hari perhentian-Mu hari ini, kami telah datang ke dalam rumah-Mu. Kami datang untuk memuji dan memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan yang ada. Berkatilah ibadah raya kami hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi pakai mereka jadi alat dalam tangan-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam, menikmati kehadiran dan kebaikan-Mu. Dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, yang sedang menuju ke tempat ini. Apapun keadaan dan pergumulan mereka, biarlah lewat ibadah raya hari ini ya Bapa, kami bersama-sama menaikkan segala ucapan syukur kami, menaikkan segala beban pergumulan doa kami kepadamu. Dan kami rindu juga untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus beracara di antara kami semua. Hati yang lemah, hati yang susah, hati yang berbeban berat, kiranya api Roh Kudus membakar kami, sehingga lewat ibadah ini kami lebih lagi mengerti segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Kuatkan dan teguhkan kami, pimpin sertai, berkatilah ibadah raya ini, baik di sini maupun di mana saja di seluruh dunia. Ketika umat Tuhan berkumpul, Roh Allah bertahta di atasnya. Kebenaran firman terus diberitakan, mempersiapkan seluruh umat Tuhan menanti kedatangan-Mu, menyongsong hari Maranatha, hari yang besar itu. Kami diangkat oleh Tuhan masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami buka tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman Besar nomor 310 halaman 273 dan halaman 200 berlanjut sampai halaman 274. Dan kita akan baca bergantian, saya baca cetakan yang tipis, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasih baca cetakan yang tebal. Dua bagian yang terakhir kita baca bersama-sama. Rahmat Allah, demikian firman Allah. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam.
Mereka memasang jari terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Puji Tuhan, berbahagialah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjaga, menaungi, dan melindungi kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan. Nyanyian kemenangan iman nomor 155. Datanglah ya sumber rahmat, tolong hamba-Mu ya Allah. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, gita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanku. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Dunia ini tidak memberikan keamanan dan kenyamanan bagi saudara dan saya. Ada setiap saat, detik, menit, jam, pencobaan itu datang. Gangguan itu datang dari si iblis. Tapi biarlah kita mau menyerahkan diri dan hidup kita, hati kita, untuk dimeteraikan oleh darah Yesus. Mari kita terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman 275. Ku dengar suara Alma
kasih Tuhan mengatakan, hai orang yang penat, mari ku beri perhentian. Meskipun susah hatiku, ku lari padanya. Lekas senanglah hatiku oleh sentosanya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar, tentu jiwamu kan rasa damai, senang, gemar. Ku dengar suara Al-Masih memanggil padaku. Air berhayat aku beri, senangkan nyawamu. Ku datang padanya cepat, meminum airnya. Tiada lagi aku haus, ku hidup olehnya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar, tentu jiwamu rasa damai, senang, gemar. Ku dengar suara Al-Masih, pandanglah padaku. Tentu kekal hati senanjang umurmu. Sudah diterangkan hatiku oleh anugerahnya. Ku turut perintahnya, baru dapat sentosanya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar, tentu jiwamu rasa damai, senang, gemar. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selalu dekat
Mari kita berikan kemuliaan. Luar biasa pujian ini mengajak kita semua untuk menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang pegang tangan kita. Supaya Tuhan Yesus bawa kita menurut jalan-jalan Tuhan. Kalau kita yang pegang Tuhan, kadang-kadang kita lemah. Tapi kalau Tuhan Yesus yang pegang tangan kita, kita akan jalan bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan memberkati Kakak Paul yang sudah membawakan pujian dan memberkati kita sekalian lewat pujian ini. Selanjutnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Mari kita betul-betul siapkan hati untuk mendengarkan suara Tuhan lewat hambanya, Bapak Wakil Gembala, Bapak Evangelis Juniaman Dohona STH. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, oh Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, kau segalanya. Sekali lagi katakan Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau segalanya bagi. Bapa di surga bersabda bagi kami, karena hati kami telah siap mendengar, seperti rusa merindukan aliran sungai, demikianlah hati kami ya Bapa. Tolong kami dan pimpin kami sepanjang kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal 3. Surat Roma pasal 3, kita membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8, saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan ibu bapak, saudara-saudari semua bisa mengikutinya, membacanya juga. Judul perikopnya, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama,
sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan ini kita akan merenungkannya di bawah satu tema yang saya berikan, yaitu kasih setia Tuhan menggerakkan aku. Kasih setia Tuhan menggerakkan aku. Kemarin kami mengikuti satu seminar yang diadakan oleh Biro Pelayanan Penginjilan Klasis Kota Jayapura. Dan dalam pembacaannya, dalam penyampaian materi itu Bapak Ibu Saudara, di salah satu materinya mereka mengatakan begini, kami pernah melakukan satu penelitian di salah satu universitas. Dan mereka menemukan penelitian itu mengenai pencegahan perilaku pelecehan seksual di kampus. Dan mereka menemukan bahwa 80% anak-anak mahasiswa yang ada di kampus saat ini, di kampus yang mereka melakukan penelitian itu, 80% terlibat dan pernah melakukan hubungan seks atau perilaku seks di luar nikah. Ini kemerosotan moral yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, 20% anak-anak kita itu masih dalam baik-baik, tapi 80% moralnya sudah hancur. Saya tidak tahu entah ada anak-anak gereja Kingmi di situ. Saya tidak tahu entah ada anak-anak jemaat Karmel di situ. Saya tidak tahu. Tapi kalau ada, pemuda-pemudi kembali kepada Tuhan. Berhenti dari perilaku itu. Lalu di tempat duduk saya di belakang, paling belakang saya duduk. Itu saya merenungkan, kenapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Lalu dia mengatakan bahwa salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Sehingga mereka bisa melakukan itu. Saya terkejut di akhirnya dia berkata begini. Kami menemukan 80% yang kami teliti, yang kami ambil sampel itu adalah anak-anak orang Kristen. Dan dia mengatakan bahwa 80% itu rata-rata sedang aktif di gereja dan sedang terlibat di dalam pelayanan di gereja mereka masing-masing. Saya terkejut Bapak Ibu Saudara. Berarti bukan karena faktor ekonomi, tapi faktor kemerosotan moral. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan heran kalau di kota Jayapura, di Papua, penyakit yang tidak ada obatnya sampai saat ini paling tinggi di sini. Paling tinggi di sini Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir begini, ini jangan-jangan orang-orang ini ada kesalahan pahaman. Mengerti tentang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa memberikan pengampunan. Karena begini, pasti mereka ini setiap saat mendengarkan firman Tuhan. Karena aktif di dalam pelayanan, hadir dalam gereja.
tetapi ada kesalahan, pengertian dalam memahami Allah yang mengasihi, Allah yang setia, dan Allah yang mengampuni. Tidak apa-apa, kan saya anak Tuhan. Minta ampun pun nanti Tuhan ampuni. Nah, ini kesalahan yang sedang terjadi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat terakhir dikatakan bahwa orang yang semacam itu, dikatakan bahwa orang semacam itu sudah selayaknya untuk mendapatkan hukuman karena hidup dalam ketidakbenaran. Atau dia sudah tahu kebenaran, tapi sengaja untuk melakukan ketidakbenaran. Ini namanya mempermainkan anugerah Tuhan. Saya harap jemaat Tuhan tidak ada di sini, pemuda-pemudi tidak ada yang terlibat di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan di perikop yang kita baca hari ini. Kita tahu semua bahwa orang Yahudi itu adalah keturunan bangsa Israel, umat pilihan Allah dari suku Yehuda, dan kepada mereka dipercayakan firman Allah oleh Tuhan. Ya, dipercayakan, dianugerahkan firman Allah dengan tujuan supaya melalui mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Mereka membawa firman itu kepada bangsa yang lain. Bahkan di ayat 1 Rasul Paulus mengatakan bahwa itu adalah kelebihan dari bangsa Israel, orang Yahudi yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Kita di Indonesia kita tidak dapat itu. Makanya ada jasa tur untuk pergi ke Israel. Saya pikirnya seandainya Tuhan mempercayakan itu kepada Indonesia pada waktu itu, wah ini orang-orang datang ke Indonesia untuk berkunjung, atau ke Papua. Ya, orang-orang datang untuk berkunjung ke Papua. Tapi karena Tuhan anugerahkan kepada mereka di sana, maka orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, para hamba Tuhan pergi ke sana. Dan itu kelebihan mereka. Dan itu adalah salah satu pemasukan yang menambahkan ekonomi mereka bisa naik dan naik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di ayat 3 Rasul Paulus memunculkan satu pertanyaan. Bagaimana jika di antara mereka atau orang-orang pilihan ini, orang-orang yang Tuhan percayakan firman ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa yang lain, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ini satu pertanyaan yang Rasul Paulus munculkan. Kalau mereka tidak setia, kalau mereka tinggalkan Tuhan, kalau mereka berbalik dari Tuhan, kalau mereka jatuh dalam dosa, kalau mereka jatuh dalam penyembahan berhala, bagaimana? Apakah ketidaksetiaan mereka bisa membatalkan kesetiaan Tuhan bagi mereka? Itu yang menjadi pertanyaan Rasul Paulus di dalam pasal 3 ini, di ayat 3 ini. Dan dia munculkan itu. Karena orang-orang Yahudi itu mereka begitu bangga-bangga dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah. Maka mereka itu di pasal 2, nanti Bapak Ibu bisa baca. Itu mereka mudah sekali menghakimi. Engkau salah, saya benar. Engkau melanggar hukum Taurat. Saya telah melakukan hukum Taurat. Nah, itu nanti Tuhan Yesus menentang mereka begitu keras di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah ketidaksetiaan mereka atau kita dapat membatalkan kesetiaan Tuhan? Coba perhatikan ayat 4. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas di situ, sekali-kali tidak. Apa Bapak Ibu? Sekali-kali tidak. Artinya bahwa ketidaksetiaan kita, keberdosaan kita tidak akan membatalkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Kalau ketidaksetiaan kita bisa membatalkan kesetiaan Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia tidak datang. Karena kita semua kok orang berdosa. Iya kan? Kita semua orang berdosa, maka kita layak dihukum. Lalu Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Karena kita orang berdosa.
Maka dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang menganugerahkan, bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkan itu. Maka ada istilah itu dalam penginjilan itu, kalau Tuhan yang pegang tangan kita, siapa yang bisa melepas? Tapi kalau kita yang pegang tangan Tuhan, berapa tahun kita bisa pegang tangan Tuhan? 1 hari bisa, 1 tahun bisa, 2 tahun bisa. Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, maka tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ini jaminan yang Tuhan beri kepada kita. Dan orang Kristen harus tahu ini. Kalau begitu, kita hidup dalam dosa sajalah. Kita main-main saja. Makanya banyak anak-anak muda hari ini yang tidak mau dibaptis. Kenapa? Masih mau main-main dulu, jalan-jalan dulu, lakukan dulu. Baru nanti sudah mau mendekati menikah, baru nanti Pak Gembala saya mau dibaptis. Ini orang Kristen yang tidak berani tanggung jawab. Iya toh? Bukan berarti bahwa karena Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah setia kepada kita, maka kita hidup bermain-main di hadapan Tuhan. Tidak. Justru karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan telah setia kepada kita, Tuhan telah mengampuni kita, maka kesetiaan kasih Tuhan, apa yang kita telah terima dari Tuhan, itu yang mendorong kita semakin dekat kepada Dia, bukan semakin jauh daripada Dia. Kita semakin membenci dosa, kita semakin mengasihi satu dengan lain, kita semakin melakukan firman-Nya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus berkata, sekali-kali tidak membatalkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, andai kata sifat-sifat manusia, perilaku manusia, sekali lagi, dapat mempengaruhi sifat-sifat Tuhan, kesetiaan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan kepada kita, apa jadinya hidup kita? Kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Apa jadinya saya dan engkau Bapak Ibu Saudara? Kita tidak memperoleh kasih dan setia Tuhan. Tetapi karena Tuhan kita tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, maka ia tetap pada janjinya. Maka firman Tuhan berkata begini, apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan, apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang akan berlalu. Semua akan dikenapi. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, kondisi boleh berubah, tapi firman Tuhan tetap terus sampai selama-lamanya. Perhatikan, Injil saat ini betapapun dihalang-halangi, betapapun dihalang-halangi, tidak akan bisa membendung berita Injil terus sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke tempat-tempat komunis-komunis yang tidak mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan akan tetap abadi. Nah Bapak Ibu Saudara, apa jadinya? Kalau kesetiaan Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih setia Tuhan bisa mempengaruhi kehidupan perilaku manusia. Kita semua orang yang malang di dunia ini. Perhatikan agama-agama lain Bapak Ibu Saudara. Ya, coba lihat agama lain. Kalau Bapak Ibu bercerita dengan mereka, kalau mereka ingin masuk surga itu apa? Harus begini, harus begitu, harus begini, lakukan itu, lakukan itu, supaya masuk surga. Betul? Atau saya salah? Betul kan tidak? Betul. Berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu, supaya masuk surga. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mereka bisa dipengaruhi. Kasih banyak, supaya Tuhan lihat saya, oh ini baik, ini bagus sekali, ini persembahannya. Bagus sekali apa yang diberi. Tetapi orang Kristen tidak demikian. Ya. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena siapa? Saya kah? Bapak Ibu kah? Bukan Bapak Ibu Saudara.
Alkitab mengatakan kepada kita, bukan karena usaha kita, bukan karena jerih lelah kita, tetapi oleh iman di dalam Kristus Yesus. Siapa yang menyediakan jalan ini? Siapa yang menyiapkan jalan ini? Apakah kita? No. Tetapi Tuhan menganugerahkan itu kepada kita. Kalau kita boleh duduk hari ini kita berkata Tuhan Yesus baik. Bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Itu yang harus kita tahu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika orang pilihan ini tidak setia? Apakah dapat membatalkan kesetiaan Tuhan kepada mereka? Alkitab mengatakan dengan tegas, sekali-kali tidak. Justru ketidaksetiaan manusia menunjukkan bahwa Allah setia. Menunjukkan kesetiaan Allah. Ketidakbenaran kita, keberdosan kita menunjukkan kebenaran Allah. Ya, menunjukkan kebenaran Allah. Maka betapapun kita tidak benar di hadapan Tuhan, disitulah kasih Tuhan kita lihat dan kita rasakan. Bapak Ibu, Mazmur 103 ayat 12 mengatakan begini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Artinya kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan, pengampunan Tuhan mengatasi segala keberdosaan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jika demikian pertanyaannya seperti yang saya bilang tadi, bolehkah kita hidup di dalam dosa? Kan firman Tuhan bilang begini, jika mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Ya, Allah setia dan adil akan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mengaku dosa kepadanya. Kalau begitu, saya hidup main-main saja di hadapan Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan. Atau bolehkah kita melakukan hal-hal yang cemar di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tidak demikian. Meskipun kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengampunan Tuhan Dia beri kepada kita. Tetapi di dalam Roma pasal 6 ayat 2 dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya bahwa kita tidak boleh lagi hidup bermain-main dengan dosa. Pengampunan yang Tuhan telah beri kepada kita, itulah yang mendorong kita untuk membenci dosa. Kesetiaan Tuhan yang telah Dia beri kepada kita, itulah yang membuat kita semakin setia kepadanya. Jadi kasih Tuhan itu tidak meninabobokan kita Bapak Ibu Saudara. Justru kasih Tuhan itu membangkitkan kita. Kalau kasih Tuhan yang kita kenal meninabobokan kita, berarti ada kesalahan dalam kita mengerti firman Tuhan. Maka seperti anak-anak pemuda tadi, anak-anak mahasiswa yang di awal saya katakan itu. Kita akan hidup bermain-main dengan dosa. Meskipun kita melayani, meskipun kita bergereja, meskipun kita baca firman Tuhan. Karena kita tidak tahu dengan utuh, tidak kenal dengan utuh Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita telah hidup baru di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak boleh hidup bermain-main dengan dosa. Amin. Amin. Bapak-bapak, jaga diri baik-baik. Ibu-ibu, anak-anak muda, jaga diri baik-baik. Kasih setia Tuhan telah engkau terima. Pengampunan Tuhan telah engkau terima. Pengorbanan Tuhan telah engkau terima. Maka itulah yang akan membuat engkau akan terus mengasihi Dia, semakin dekat kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita terus bertekun di dalam dosa, melakukan apa yang cemar di hadapan Tuhan,
maka bisa jadi jangan-jangan kita ini tidak masuk orang pilihan Tuhan. Iya. Jangan-jangan kita tidak masuk orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Karena kita masih hidup bermain-main. Meskipun status kita Kristen. Meskipun sampaikan firman Tuhan setiap hari. Meskipun melayani setiap hari. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Atau jika kita memang sudah hidup dan kita ini orang pilihan Tuhan. Kalau kita terus bermain-main dengan dosa, maka kita adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih anugerah Tuhan. Kita orang yang menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Orang yang semacam itu dikatakan bahwa orang semacam itu sudah selayaknya untuk mendapatkan hukuman karena hidup dalam ketidakbenaran. Untuk itu jangan kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Amin. Kita sudah dimateraikan, telah dibayar lunas oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, pengampunan yang kita telah terima, kesetiaan Tuhan yang telah kita terima, kasih-Nya, pengorbanannya telah Dia berikan kepada kita. Itu yang akan mendorong kita untuk melakukan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ada satu lagu yang sangat saya suka sekali, yang ditulis oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Lagu ini pendek sekali. Liriknya begini, kasih Tuhan mendorong aku memberitakan Injilnya. Mendorong. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku beritakan Injil keselamatan. Suara paro sedikit ya, tapi lumayan. Kalau ikut lomba bolehlah, ya loh. Kasih Tuhan mendorong, ya. Kasih Tuhan tidak menidurkan kita. Kasih Tuhan tidak meninabobokan kita, tapi kasih Tuhan mendorong kita. Maka Alkitab mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Tinggalkan ketidakbenaran. Tinggalkan hidup cemar. Karena kasih setia Tuhan telah kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan mengingatkan kami kembali. Kesetiaan-Mu yang telah Engkau beri bagi kami. Betapapun kami orang berdosa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia ada bersama dengan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak menyalahgunakan kesetiaan Tuhan. Pengampunan yang Tuhan Engkau beri, supaya kami tidak dihukum kelak dalam kehidupan dan dalam api neraka yang mengerikan. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini kami hidup menyalahgunakan anugerah Tuhan. Pimpin kami, semua kami yang telah mendengar, semua kami yang telah menerima firman ini. Kami sangat terbatas, kami sangat lemah. Untuk itu kami mohon Roh Kudus akan terus berbicara bagi kami dan memimpin kami melakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, terpuji kasih setiamu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu mendorong kami untuk lebih lagi kami setia kepadamu. Meskipun kesetiaan kami tidak sesempurna yang Tuhan Engkau harapkan. Pimpin kami Bapa. Biarlah hidup kami ini memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya tidak salah dan tidak kosong kita datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita untuk kita beri bagi Tuhan. Kita beri yang terbaik
Dan kepada petugas kami silakan. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 219. Kepada petugas kami persilakan. Kalau serta Tuhan hendak kita jaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turut, pasti kita luput dan segala yang harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terang bercayalah matahari. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut, bagi orang yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tidak nyata sekalian berkat suka Tuhan, sampai kita serahkan diri. Jiwa harta sekalian atas mesbah Tuhan, dan tetap dalam harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Perintahnya turut, jalannya ku ikut, dan selamanya harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan hanya harap bakti. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya dan pemuda-pemudi yang sudah berbagian dalam pelayanan menjalankan kantung-kantung kolektif untuk mempersembahkan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan usaikan semua ibadah kita di siang hari ini. Kita akan pulang kembali ke minggu kerja kita yang baru, dan 1 minggu ke depan kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi bagi kita. Tapi satu hal yang pasti, firman Tuhan kita sudah dengar. Mari kita tetap setia dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 231 untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat siang hari ini. Ayat 1-2 dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga saya mengundang kita semua berdiri, dan Bapak Gembala Sidang, Pendeta Hendrik Klerik STH akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di saat siang hari ini. Betapa indah harinya saat ku pilih
li penebus, pengkasuh kacitanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan, ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh. Indahlah harinya, indahlah harinya Yesus Indahri penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang telah merencanakan karya keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau melaksanakan karya itu. Dan terima kasih Roh Kudus, Engkau menyempurnakan karya keselamatan bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh ditebus, diselamatkan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Tolong kami semua supaya kami hidup baik-baik, menghargai anugerah yang besar yang kami terima. Berkati ya Bapa seluruh umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani. Berkati kami terus ya Tuhan dengan limpahnya. Berkat-berkat rohani yang besar, berkat jasmani menyertai kami ya Bapa. Biarlah hidup yang sisa, hidup yang ada ini, kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, berkati setiap keluarga rumah tangga kami, berkati setiap pekerjaan usaha kami, semua rencana studi kami Tuhan memberkatinya. Pelayanan kami di akhir tahun Tuhan memberkatinya. Akhirnya Bapak Ibu ibadah telah selesai. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber
Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersatu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.